Selamat datang kembali di channel Alkisah Misteri. Di episode channel Alkisah Misteri kali ini menceritakan misteri Pulau Hutan Kegelapan. Di daerah rantau terdapat sebuah cerita rakyat yang mengisahkan seorang datu yang mempunyai kesaktian yang sangat tinggi. Hanya dengan menghentakkan kaki ke tanah, maka orang-orang yang ada di sekelilingnya akan jatuh tersungkur ke tanah. Nama beliau ialah Datu Niang Talib. Konon beliau masih hidup dan menjadi penguasa alam gaib di daerah Pulau Kadap. Diceritakan juga bahwa apabila masyarakat ingin ke sana mencari ikan, memancing, dan lain-lain, dianjurkan untuk membawa tali haduk atau serabut pohon hijau yang dianyam supaya makhluk gaib tidak mengganggu. Hal ini berdasarkan pada cerita masyarakat bahwa tali haduk sebagai tanda orang tersebut adalah kerabat dari Datu Niang Talib. Dan diceritakan juga bahwa Datu Niang Talib adalah salah satu murid Datu Suban yang berada dulu di Muning Tatakan, yang memiliki ilmu kabauriat dunia. Pada zaman dahulu di daerah Muning Tatakan, mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani, berkebun, dan mencari rotan. Pada suatu hari, berangkatlah 7 orang dari desa Muning Tatakan untuk mencari rotan di daerah hutan Rawani Pahabang. Ketujuh orang itu adalah Si Pungut, Kali Angat, Dungu, Umpangan, Kutuy Umping, Durni Indang, dan Munat Incang. Ketujuh orang ini berjalan memasuki hutan rawa yang sangat lebat, ditumbuhi segala macam pohon yang hidup di daerah rawa. Rotan juga tumbuh subur di sana. Setelah mereka tiba di daerah Nipahabang yang kaya akan rotan, mereka pun langsung menebang rotan yang mereka cari. Biasanya masyarakat setempat tidak berani memasuki daerah tersebut karena konon diceritakan di sana banyak dihuni makhluk gaib, terutama hantu yang suka mengganggu. Sudah banyak orang kampung yang melihat wujud-wujud yang menakutkan di daerah tersebut. Dalam waktu singkat, ketujuh orang tersebut sudah berhasil menebang rotan yang mereka perlukan. Rotan yang sudah ditebang, dibuang mereka kulitnya dan kemudian dijemur. Karena proses penjemuran yang memerlukan waktu cukup lama, maka mereka bermalam selama 3 hari 3 malam. Setelah kering, rotan diikat, masing-masing 100 batang per ikatnya. Mereka pun pulang dengan membawa masing-masing 1 ikatan. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan hantu yang sangat besar. Hantu itu tidur di atas kayu pohon pulantan.
yang tingginya hampir 15 meter. Saking besarnya, hantu itu tidur bersandar di pohon tersebut. Begitu melihat hantu itu, ketujuh orang itu sangat ketakutan. Meskipun hantu tersebut sedang tidur dan tidak mengetahui keberadaan mereka. Hantu itu tertidur sangat pulas dan dengkurannya terdengar sangat keras, hampir sama dengan suara harimau yang sedang mengaum. Di antara ketujuh orang tersebut, hanya Durni Indang yang berani, sedangkan yang lainnya sudah bersiap-siap untuk lari. Durni Indang menyarankan pada teman-temannya untuk mengikat hantu tersebut dengan rotan yang mereka bawa. Akan tetapi yang lainnya menolak karena sudah sangat ketakutan. Oleh karena itu, Durni Indang mengikat hantu itu sendirian. Dia mengikatnya mulai dari ujung kaki sampai kepada bagian kepalanya. Ketujuh ikatan rotan yang mereka bawa habis digunakan untuk mengikat hantu itu. Meski sudah diikat, hantu tersebut tidak terbangun, malah semakin nyenyak tidurnya dan dengkurannya semakin keras. Durni Indang berusaha membangunkan hantu itu dengan berteriak keras di depan telinganya yang besar. Tapi ia tidak juga terbangun. Durni Indang kemudian mencabut sebatang pohon yang cukup besar dan memukulkannya ke bagian biji kemaluan hantu itu. Setelah memukulkan pohon tersebut, kemaluan hantu itu beraksi. Hantu itu terkencing dan menggeliat bangun. Tapi yang terjadi, rotan yang diikatkan di sekujur tubuhnya putus dengan sangat mudahnya. Hantu raksasa itu terbangun dengan raut muka yang marah dan sangat menakutkan. Hantu itu melihat ke arah Durni Indang. Durni Indang pun lari ketakutan. Tapi dengan sangat mudahnya, Durni Indang berhasil ditangkap oleh hantu itu hanya dengan mengayunkan tangannya. Oleh karena ukuran tubuhnya yang sangat besar, Durni Indang diletakkan di atas telapak tangannya, mutar-mutar dipermainkan oleh hantu itu. Karena hantu itu sangat marah yang telah dibangunkan dari tidurnya. Durni Indang pun mati terbunuh setelah diremas-remas dan tubuhnya remuk kemudian dimakan oleh hantu itu.